Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke pemirsa, kita lanjutkan lagi obrolan kita pagi ini bersama dengan Ibu Santi selaku perajin batik Basure, gitu kan. Bu tadi bahas tentang proses, salah satu prosesnya juga berpengaruh dengan suhu ya, gitu Suhu ya. cuaca ya. Suhu cuaca juga kayak gitu. Nah, pengen tahu dong bagaimana kalau proses menjadikan kain putih yang awal, gitu kan, bisa menjadi kain Berwarna-warni. berwarna-warni dan punya motif tersendiri juga. Kalau dari pertama kita kan mempunyai proses batik itu kan bermacam-macam proses ya. Yang pertama kita di mendesain motif. Oh, desain motif ya pertama Jadi kali. mendesain motif itu di kertas. Jadi sudah kita bikin desain di kertas, baru kita pindah ke kain. Proses yang kedua itu menyalin atau menjiplak motif ke kain. Jadi dengan pensil kita bagian-bagian sih sebenarnya, tidak di satu orang satu kain. Oh iya. Jadi di kalau kain bagian menyalin sendiri atau terus pindah ke bagian proses seterusnya seperti mencanting. Jadi mencanting itu ada bagiannya dan orangnya khusus yang bisa mencanting. Kalau ibu bisa semua dong berarti ya? Kalau Santi alhamdulillah Ya karena dari awal ya. dari proses pertama sampai akhir sudah bisa, belum pintar sih, Iya. masih perlu banyak belajar lagi dan ilmu yang lebih dari untuk saat ini. Oke, proses mencanting tuh berarti lilin ya, pakai lilin. Iya, betul. Digoreskan sesuai dengan motif yang ada sudah di kain. sudah disalin tadi. Disalin di kain. Setelah ini memasukkan lilinnya malamnya. Kalau di pewarnaan, kebetulan kita di pewarnaan alam, jadi sudah di lilin kita langsung ke proses pewarnaan. Tapi di pewarnaan itu kita sudah menyiapkan, misalnya kain ini sudah kita lilin berapa piece gitu. Jadi kita udah mau menyiapkan di pewarnaan alam. Jadi kita menyiapkan warna-warna apa yang perlu kita butuhkan di pewarnaan alam. Nah, seperti misalnya untuk saat ini Santi sendiri produksi yang bisa diproduksi di sekitar kita supaya mencari bahannya tidak susah. Jadi Santi ngambilnya di ke kayu mahoni, kulit kayu mahoni. Kulit kayu mahoni berarti menghasilkan warna apa? Coklat. Warna coklat seperti ini. Ini kan kita lihat ada warna hijau, warna kuning bu ya? Ya ini lagi proses ini yang masih ada lilinnya. Oh masih ada lilinnya gitu. Dan ini warna ini warna kuning, tapi ini kebetulan kita bahannya pasokan dari Jawa, dari buah Jolawe sama Tegeran. Oh iya. Berarti warna apanya yang bisa dihasilkan tadi? Coklat, kuning, hijau, biru. Oh biru yang ibu pakai salah satunya ya? Kalau biru itu dari pasta indigo vera. Jadi pasta itu dibangkitkan untuk bikin warna bisa biru. Kita menggunakan buah pisang masak sama kapur sirih, atau bisa juga dari buah-buahan yang mengandung manis gitu. Dari gula merah bisa gitu, dari pewarnaan. Pokoknya dari zat alam lah. Iya. Nah kalau yang dari kelapa muda tadi yang ibu bilang tadi ada yang sebelum pas kita briefing, itu menghasilkan warna apa? Kalau untuk saat ini Santi coba kemarin di pewarnaan alam ke kulit kelapa muda, tapi penguncinya tunjung itu timbulnya di keabu-abuan. Oh keabu-abuan ya. Jadi untuk saat ini Santi ngambil di pewarnaan alam dari kulit kelapa muda dicampur sama daun ketapang. Jadi menghasilkan ini untuk saat ini menghasilkan warna kuning seperti ini. Jadi itu di penguncian tawas. Kalau di penguncian tawas itu kan pengikat warna itu kan lebih mudah. Dan sedangkan kalau pengikatnya lebih tua, nanti kan kita ditunjung atau di karat-karat besi itu. Oh iya. Berapa lama nih proses pewarnaannya? Kalau proses pewarnaannya tergantung kitanya pengen pekatnya seperti apa gitu. Kalau kita pengen mudah berarti pewarnanya cuma 2 kali celup atau 3 kali celupan air pewarnaan tadi, itu bisa menghasilkan tapi hasilnya lebih mudah. Tadi kalau pengen lebih tua atau lebih pekat, sesering mungkin. Kebetulan kalau Santi sendiri produksi di pewarnaan alam, kebetulan warna itu masih banyak, jadi
dihabiskan aja lah untuk di kain itu. Karena sayang ya dibuang. Iya benar benar. Karena kan kita kan mempunyai menghasilkan warna itu kan lama. Di pewarnaan alam itu kan proses perebusan warna itu yang lama, bisa berjam-jam. Iya. Sorry, bisa lebih detail nggak Bu kalau pewarnaan tuh? Apa dulu yang dimasukkan? Kain dulu kah atau seperti apa? Kalau di pewarnaan alam itu kita menyiapkan warna dulu yang Warna dulu ya? Seperti misalnya kayak kemarin Santi ngambil kulit kelapa muda di sekitar rumah lah yang jualan dogan gitu kan. Jadi Santi ambil kulitnya terus dipotong kecil-kecil. Sudah itu ditimbang berapa kilo gitu. Jadi sama ngambil daun ketapang di sebelah rumah lah, kan di sebelah rumah kebetulan ada pohon ketapang. Jadi Santi ambil daunnya yang udah tua, yang udah timbul bintik-bintik merah itu. Jadi ditimbang juga. Jadi untuk perbandingan nanti suatu saat bikin warna ini lagi gimana gitu. Udah ada nih gitu. Apa ya maksudnya? Resepnya mungkin ya. Betul. Gitu kan. Jadi misalnya patokannya gitu ya. Kalau warnanya nanti hasilnya seperti ini, jadi daun ketapangnya berapa ons gitu kan. Terus kulit kelapa mudanya berapa kilo gitu. Airnya berapa liter gitu. Dalam perebusan itu hasil dari perebusan itu sisanya berapa liter dulu. Jadi biar maksudnya nanti suatu saat kita pengen bikin lagi sama seperti itu. Iya. Dan itu dicatat ya, gitu ya? Ya, ada catatan kan kayak gitu? Ada catatan, terus kadang diingat-ingat juga sih. Iya. Oke, baru setelah pewarnanya sudah jadi, baru dicelupkan kain. Kalau pewarnaan sudah jadi, kita tunggu dingin dulu. Tunggu dingin dulu. Makanya kalau Santi biasa persiapan di pewarnaan alam itu biasanya malam. Malam untuk ngerebus warna. Kalau sudah dingin baru kita bisa mencelup. Kebanyakan Santi di pewarnaan alam itu senangnya di pagi hari. Kebetulan kalau pagi hari itu tidak ada angin gitu kan. Jadi suhu juga termasuk nggak? Iya. Kalau kalau kencang, anginnya kencang kan pewarnaan, tapi kainnya kan terbang gitu, ngelipat-lipat, jadi takutnya belang. Jadi makanya kalau pagi-pagi kan tenang. Jadi enaknya pagi hari. Jadi celup, jemur, sudah itu tunggu kering lagi. Tapi di saat nunggu yang kering lain kita kan bisa proses yang lain, bisa mencanting atau mempersiapkan yang lain gitu. Untuk satu buah kain butuh waktu atau butuh proses berapa lama? Kalau ditanyain satu kain itu prosesnya lama. Lama ya? Bisa makan waktu 1 minggu gitu. Jadi lihat juga tingkat dan kesulitan pengennya di warna. Dan juga warnanya kan pengikat warna itu bisa juga memakan waktu. Kita kan harus nggak bisa udah dikunci nih, udah dikasih warna nih, pengen dikunci gitu. Tapi di pengikatnya itu belum maksimal 12 jam dan hasilnya juga nggak bagus. Nggak bagus ya? Jadi kita persiapkan dulu. Kalau udah celup warna sekarang, berarti kita untuk mempersiapkan untuk mengikat. Nah, kita kebetulan pengikatnya kan dari tawas ya. Iya. Jadi minimal itu kebetulan ilmu yang didapat sih sebenarnya. Jadi pengennya itu ada 12 jam untuk didiamkan dulu. Jadi biar bisa menghasilkan maksimal. Berarti proses satu kain ini lama sekali ya? Iya betul. Kalau ditanya keunggulan dari pewarna alami sendiri apa nih? Sejauh ini yang Ibu rasakan ya? Kalau di pewarnaan alam ini yang jelas kita mendapatkan warnanya lebih soft ya. Nah, terus yang kedua bahannya lebih lembut hasilnya. Lebih lembut ya? Dari bahan-bahan seperti sintetis itu. Jadi kalau di pewarnaan alam memang lebih soft. Terus juga enak sih, ada keunikan tersendiri. Jadi kalau di warna alam bisa menghasilkan warna itu alam yang menentukan. Jadi nggak pasti gitu. Kita misalnya pengen nanti warnanya biru, kalau di sintetis kan tetap udah ada biru berarti kan dari pertimbangan timbangan warna itu kan udah tahu kita pengen biru lebih kental atau lebih muda, kan berarti timbangan yang dikurangi. Nah kalau di pewarnaan alam kita tergantung dengan prosesnya pencelupan. Tapi secara proses lebih mudah alam atau sintetis? Kalau yang proses sintetis ya kayaknya. Ya, di pewarnaan sintetis. Kalau lebih cepat, jadi penghasilannya tuh lebih
gampang. Kalau di alam kita kan memakan waktunya di perebusan, terus sistem pewarnaan berulang-ulang. Kalau di warna sensitif sudah sekali warna tidak dapat gitu. Oke. Kenapa memilih kan prosesnya kan ini kan gambling banget ya, gitu kan. Prosesnya kan panjang banget. Kenapa memilih pewarna alami? Saat ini kita produksi di warna alam, kebetulan kita ngambilnya di motif lawas dulu ya. Untuk mengangkat, pengennya nanti warna alam itu dikasih ke kain motif bersorek yang lawas dulu. Jadi bagus nggak hasilnya? Soalnya kan kalau di motif lawas itu kan tidak mempunyai banyak macam-macam warna. Jadi warnanya itu basicnya itu cuma dasar sama bentuk-bentuk bersoreknya. Motifnya. Jadi kebetulan di sini Santi ngambil berapa macam motif lawas, jadi dibuat di pewarnaan alam. Jadi produksinya ada berapa banyak motif yang mungkin motif lawas ya yang sering dibuat ibu sendiri? Kalau ini kita bikinnya ini ada 4 macam motif ya. Apa? Yang pertama ini bunga cengkeh sama rembulan kaligrafi sama burung kuau. Oh ini burung ya, burung kuau ya. Burung kuau dengan sama pohon hayat yang ini. Ini namanya pohon hayat sama burung kuau. Kebetulan ini ngambil di motif lawasnya memang yang ahli atau pakar bersoreknya ya sama Pak Alkala Samora. Oh iya. Berarti kalau motif lawas artinya punya filosofi juga ya? Gitu ya untuk ini nih ya. Dan yang paling sulit ini motif apa nih Bu kalau ditanya? Kali itu motif kaligrafi rembulan. Itu kebanyakan nembok sih dari kita kan mainnya di lilin atau cantik. Jadi cuman menggunakan lilin itu cuma cantiknya cuma satu macam. Kalau yang ini burung kuau sama pohon hayat kita menggunakan canting yang nomor 2. Jadi agak kesulitan lambat, dari lubang cantingnya lebih kecil dari yang kelowong. Oh berarti setiap motif juga ada tantangan tersendiri, ada teknik tersendiri ya, betul, gitu ya. Kita liatin tergantung sama motifnya aja dulu. Kalau motifnya lebih kecil-kecil, misalnya kita menggunakan canting besar kan nggak bagus ya. Jadi Santi menggunakan pakai canting yang kecil biar seimbang lah dari gambar sama motifnya itu gimana bagusnya gitu. Tapi kalau untuk by request banyak nggak? Dari customer? Untuk saat ini kita memang by request ya. Jadi kita mempunyai untuk hasil batik itu sudah pengembangan ya, kalau bukan di motif lawas. Jadi kita punyai limited edition lah. Jadi memang pure satu kain. Jadi maksudnya jangan datang ke sini pesta ada lagi. Iya benar. Itu yang dijual juga mungkin ya. Jadi limited edition ya. Kita pengennya beda-beda gitu. Jadi kalau misalnya motif ini udah sering keluar, jadi kita nggak keluar lagi. Gitu. Baik, ditahan dulu mungkin ceritanya. Mungkin kita akan ulik-ulik lagi di segmen berikutnya. Untuk para pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Opini Obrolan Pagi.